Halo, perkenalkan saya Nimade Anindi Atma, absen 29 dari kelas 12 IPS 2. Jadi di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih proses peralihan pemerintahan dari masa Orde Lama ke Orde Baru dan apa saja kebijakan-kebijakan yang ada pada masa pemerintahan Orde Baru. Baik, sejarah Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 adalah masa transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia di pertengahan tahun 1960-an, digulingkannya Presiden pertama Indonesia Soekarno setelah 21 tahun menjabat. Periode ini adalah salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Periode ini juga menandakan dimulainya 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto. Nah, jadi proses peralihan kekuasaan politik dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto atau peralihan dari masa Orde Lama ke Orde Baru itu dimulai sejak setelah terjadinya gerakan 30 September 1965 yang disinyalir dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kejadian ini atau sering disebut dengan peristiwa G30S PKI. Setelah peristiwa tersebut, Presiden Soekarno dianggap tidak tegas karena tidak langsung membubarkan PKI. Hal ini memicu unjuk rasa yang menuntut 3 tuntutan rakyat atau tritura yang berisi pertama pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, kedua perombakan kabinet Dwi Kora, serta yang ketiga turunkan harga pangan. Nah, untuk meredakan amarah rakyat ini, maka Presiden Soekarno itu mengeluarkan sebuah surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 atau Super Semar yang berisi pemberian instruksi kepada Pangkop Kamtid yang merupakan singkatan dari Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengamankan situasi negara yang sedang rentan pada saat itu. Dengan surat perintah ini, Soeharto membubarkan PKI dan banyak partisipannya yang ditangkap. Jadi, peralihan kekuasaan politik dari Soekarno ke Soeharto itu diawali dengan Super Semar yang memberikan kekuasaan bagi Soeharto dalam menertibkan situasi negara yang sedang rentan pasca gerakan 30 September atau PKI. Dengan membubarkan PKI dan menangkap para partisipannya, Super Semar dan gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup itu dicabut. Pada tanggal 5 Juli 1966, MPRS memberikan wewenang kepada Soeharto untuk membentuk kabinet baru. Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak oleh MPRS. Lalu Soeharto berhasil menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS pada 27 Maret tahun 1968. Nah, terus apa aja sih kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru? Baik, sebelumnya tujuan utama pemerintahan Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut yaitu pertama, kebijakan politik dalam negeri Indonesia seperti pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Lalu penyederhanaan partai politik serta duifungsi ABRI. Lalu yang kedua, kebijakan politik luar negeri Indonesia seperti Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Lalu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok serta memperkuat kerjasama regional dan internasional. Lalu yang ketiga, kebijakan ekonomi Indonesia. Ada yang pertama itu rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut dengan Repelita. Jadi pada April tahun 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Lalu ada revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian.